Bab 361. Xuan Wei berkata, aku tidak mengatakan ini untuk mempersulitmu. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa begitu identitas aslimu diketahui, bukan hanya kau yang akan diburu, tetapi Huan juga akan menjadi sasaran. Kalimat terakhir menyentuh titik lemah Sang Ye. Tidak peduli apa yang terjadi padanya, tetapi dia tidak ingin Huan terlibat. Sang Ye berkata kata demi kata, aku tidak akan membiarkan siapapun mengetahuinya. Xuan Wei menghela napas dalam-dalam. Kamu bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Sang Ye mengerutkan bibirnya, tatapannya muram. Huan berlari ke bawah sambil membawa resep. Dia melihat Sang Ye dan Xuan Wei sedang berbicara dan segera berlari menghampiri. Saya sudah menulis resepnya. Apakah saya harus membawanya ke Dong Ya sekarang? Xuan Wei bertanya di mana King Dong Ya tinggal, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil lempengan batu yang berisi resep obat. Aku akan mengirimkannya kepadamu. Huan sedikit malu. Ini terlalu merepotkan bagimu. Ini hanya masalah kecil. Aku akan segera kembali. Aku akan kembali sebelum makan malam. Huan tersenyum manis. Terima kasih. Xuan Wei mengambil lempengan batu dan pergi. Huan menatap Sang Ye dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang baru saja kamu bicarakan? Kamu terlihat sangat serius. Tidak apa-apa, kami hanya mengobrol. Sang Ye mengeluarkan telur burung yang baru dipanggang. Mau. Telur burung yang dipanggang dengan arang sangat harum. Huan mengangguk cepat. Ya. Sang Ye mengupas kulit telur dan meletakkan telur yang putih dan lembut itu di tangannya. Hati-hati, ini panas. Huan menyadari jari-jarinya memerah karena api. Ia segera meraihnya. Kenapa kau melepuh lagi? Jangan bergerak. Aku akan mengoleskan obatnya. Dia dengan santai meletakkan telur burung itu, menemukan bunga willow emas, memeras sarinya, dan mengoleskannya ke jari-jarinya. Hati Sang Ye melunak saat dia melihatnya dengan hati-hati membalut jarinya. Baiklah, jangan sentuh air selama 2 hari ke depan. Dia mendongak dan melihat bahwa pria itu sedang menatapnya. Dia secara naluriah menyentuh pipinya. Mengapa kamu menatapku? Apakah ada yang aneh di wajahku? Wajahmu cantik sekali. Sang Ye meraih tangannya dan menundukkan kepalanya untuk mencium punggung tangannya. Aku tidak tahan untuk berpaling. Huan tersenyum. Kamu benar-benar imut saat sedang serius. Sang Ye tampak tak berdaya. Ketika Xuan Wei kembali, Bai Di baru saja selesai memasak makan malam dan keluarganya sedang makan bersama. Setelah makan dan minum, mereka pergi ke kamar masing-masing untuk tidur. Karena kamar Bai Di diberikan kepada Xuan Wei, dia telah tidur di kamar Huan selama 2 hari terakhir. Xuan Yun punya pendapat yang sangat kuat mengenai hal ini. Huan akhirnya kembali, tetapi dia hanya tidur dengan Bai Di. Xuan Yun juga ingin memeluk wanita harum dan lembut itu untuk tidur. Bai Di tidak punya pilihan selain berkata, Sueling akan tinggal di suku bulu selama 2 hari ke depan. Dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Aku akan tinggal di kamarnya. Xuan Yun langsung senang. Dia memeluk Huan. Tidurlah denganku malam ini. Karena tidak tahan melihat keangkuhannya, dia menyingkirkan kepalanya. Bahkan jika aku tidak tidur dengan Bai Di malam ini, aku tidak akan tidur denganmu. Xuan Yun mengerutkan kening, sangat tidak senang. Dengan siapa lagi kamu akan tidur kalau bukan aku? Tentu saja, aku akan tidur dengan Sang Ye. Xuan Yun menatap Sang Ye dengan provokatif. Ayo bertarung. Siapapun yang menang bisa tidur dengan Huan. Sang Ye sangat tenang. Tentu saja, meskipun ia tidak bisa kawin dengan Huan karena suatu alasan yang tidak dapat diungkapkan, ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk berhubungan intim dengannya. Bahkan jika alat kelaminnya mengecewakan, ia dapat menggunakan metode lain untuk membantu betina kecilnya mendapatkan kenikmatan. Huan tidak menyangka mereka berdua akan berkelahi. Dia begitu ketakutan sehingga dia segera menarik Xuan Yun kembali. Jangan berkelahi, tenanglah. Xuan Yun berkata dengan percaya diri, hanya yang kuat yang bisa memperjuangkan hak untuk berhubungan intim dengan pasangannya. Huan tidak punya pilihan selain meminta bantuan Bai Di. Cepat dan bantu hentikan mereka.
Bai Di tersenyum. Akan lebih baik bagi mereka untuk bertarung dan melampiaskan kelebihan energi mereka. Tentu saja, akan lebih baik jika Suang Yun dan Sang Ye sama-sama terluka. Dia bisa terus memeluk Huan Huan dan tidur dengannya. Huan Huan ingin melihat Xuan Wei. Xuan Wei berpikir sejenak, lalu berkata, aku bisa menjadi wasitnya. Huan Huan, mereka tidak ada gunanya. Pada akhirnya, di bawah gangguan Huan Huan, duel antara Suang Yun dan Sang Ye berubah dari pertarungan tinju menjadi pertarungan kartu. Setidaknya mereka tidak akan bertengkar secara fisik lagi. Dia tidak perlu khawatir akan terluka. Siapapun yang dapat menghabiskan kartu di tangannya terlebih dahulu akan menang. Bai Di membuat meja sudut untuk mereka berdua. 2 dari 3. Ketiganya dengan cepat mengocok kartu. Ini adalah pertama kalinya Xuan Wei melihat sesuatu yang aneh seperti kartu poker. Dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Matanya terpaku pada kartu poker di tangan ketiga orang itu. Melihat minatnya pada poker, Huan Huan berinisiatif menjelaskan beberapa cara sederhana bermain poker. Setelah Xuan Wei mendengar ini, dia merasa bahwa memainkan permainan kartu ini sangat menarik. Kemudian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memainkannya. Mereka telah bermain lebih dari 3 putaran. Saat tiba waktunya untuk menyelesaikan skor, Xuan Wei menang terbanyak, diikuti oleh Bai Di, Sang Ye, dan terakhir Suang Yun. Mungkin karena dia masih pemula, Xuan Wei selalu mendapatkan kartu yang sangat bagus. Dia bermain sangat cepat dan menang dengan bersih. Xuan Wei tersenyum. Cukup menarik. Apakah Huan Huan yang menciptakannya? Huan Huan melambaikan tangannya. Tidak, aku mempelajarinya dari orang lain di masa lalu. Xuan Wei tidak bertanya dari mana dia mempelajarinya. Dia merapikan kartu-kartu remi dan menyerahkannya kepada Huan Huan untuk disimpan. Kemudian, dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Meskipun Bai Di yang menang, dia tetap berkata dengan ramah, saya hanya pemain tambahan. Ini masih antara Sang Ye dan Suang Yun. Pada akhirnya, Sang Ye membawa kembali kecantikan itu. Suang Yun menyaksikan Huan Huan dibawa pergi sambil merasa sangat tertekan. Bai Di menepuk bahunya. Kamu sebenarnya cukup beruntung dengan kartu, tetapi kamu kurang bijaksana. Kamu seharusnya menang beberapa kali, tetapi pada akhirnya, aku menang karena aku menebak kartu trufmu. Sudut mulut Suang Yun berkedut. Tidak perlu dijelaskan. Aku tahu kamu yang terbaik dalam berpikir. Apakah kamu butuh aku untuk mengajarimu cara bermain kartu? Suang Yun merasa ragu. Kau ingin membantuku. Kenapa? Bai Di tersenyum. Lebih baik seimbang. Apa maksudmu? Melihat bahwa dia tidak mengerti, Bai Di mengubah kata-katanya. Anggap saja aku mengasihanimu. Suang Yun langsung meledak. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Bai Di tersenyum. Apakah kamu masih ingin belajar bermain kartu? Tentu saja. Bab 362. Huan Huan berbaring di pelukan Sang Ye dan menatapnya sambil tersenyum. Sang Ye membelai rambutnya. Apa yang kamu senyum-senyum? Karena aku bahagia. Akhirnya aku bisa tidur denganmu lagi. Sudut mulut Sang Ye berkedut karena kata-katanya. Dia ingin tersenyum, tetapi setelah mengerahkan seluruh tenaganya, dia hanya bisa tersenyum kaku. Dia hanya bisa menyerah dan kembali ke wajah tanpa ekspresinya. Aku masih tidak bisa melakukannya. Maaf. Dia jelas senang, tetapi daging di wajahnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia ingin tertawa, tetapi tidak bisa. Dia ingin menangis, tetapi dia juga tidak bisa. Hati Huan Huan terasa sakit. Dia menyemangatinya, dengan berkata, jangan minta maaf. Kita akan melakukannya perlahan-lahan. Kita pasti akan pulih. Sang Ye menjawab, ya. Karena Huan Huan takut dingin dan suhu tubuh Sang Ye sangat rendah, ia sengaja membuat api arang di rumah menjadi sangat panas. Suhu di dalam rumah relatif tinggi. Tidak lama kemudian, Huan Huan merasa sedikit kepanasan. Dia menempelkan wajahnya ke dada Sang Ye. Tubuhnya dingin dan nyaman. Sang Ye melihat bahwa dia ditekan sangat erat padanya. Dia bahkan memutar tubuhnya dari waktu ke waktu. Dia pikir dia ingin melakukan hal-hal itu, jadi dia meletakkan tangannya di bawah gaunnya dan berkata dengan lembut, biarkan aku membantumu dengan tanganku, oke. Huan Huan terkejut dan segera berkata,
Tidak, tidak. Sang Ye melihat pipinya memerah dan mengira dia malu, jadi dia berkata, kita keluarga. Kalau kamu mau, bilang saja. Kamu tidak perlu malu. Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Aku hanya sedikit kepanasan. Di dekatmu, udaranya lebih sejuk. Mendengar kata-katanya, Sang Ye sedikit kecewa. Oh, dia menarik tangannya dan merapikan kembali gaunnya. Kemudian, dia mencium keningnya. Tidurlah. Setelah Huan tertidur, Sang Ye membuka matanya lagi. Ia tidak merasa lelah, jadi wajar saja ia tidak merasa mengantuk. Biasanya, saat ia berbaring di tempat tidur, matanya terpejam dan ia tampak seperti sedang tidur, tetapi sebenarnya tidak. Sang Ye menatap gadis kecil dalam pelukannya. Gadis itu tertidur dengan sangat damai. Hidungnya yang merah muda naik turun mengikuti napasnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk memikirkan apa yang dikatakan Xuan Wei. Kamu bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi tidak selamanya. Sang Ye tanpa sadar memeluk Huan lebih erat. Dia tidak sanggup melepaskannya, tetapi dia tidak ingin Huan terluka. Apa yang harus dia lakukan? Keesokan paginya, saat Huan bangun, dia menyadari bahwa Sang Ye sudah pergi. Dia bangun dan mengusap matanya yang masih mengantuk. Suara sistem tiba-tiba terdengar di kepalanya. Apakah kamu libur hari ini? Jika kamu tidak masuk kelas, mari kita nonton Pleasant Goat dan Big Wolf bersama-sama. Huan bingung. Mengapa saya harus mengambil cuti? Bukankah kau tidur dengan Sang Ye tadi malam? Dia punya 2 penis besar. Setelah ditindik olehnya, kau pasti harus istirahat di tempat tidur. Jika kau istirahat, bukankah kau harus mengambil cuti? Kata-kata sistem itu masuk akal, tetapi Huan masih menganggapnya aneh. Aku memang tidur dengan Sang Ye tadi malam, tetapi kami tidak kawin. Sistem itu tercengang. Kalian tidak kawin. Lalu apa yang kalian lakukan tadi malam? Apakah kalian hanya mengobrol di balik selimut? Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menjelaskan. Efek samping dari Forgetting Water belum teratasi. Sang Ye tidak bisa ereksi sama sekali sekarang. Bagaimana kamu ingin kita kawin? Oh benar, aku hampir lupa tentang disfungsi ereksi Sang Ye. Sungguh anak yang menyedihkan. Sistem itu mendesah terutama secara munafik. Huan bertanya, apakah kamu tidak tahu apa yang kita lakukan tadi malam? Kupikir kau akan kawin, jadi aku sengaja memutus hubungan dengan dunia luar dan fokus menonton Pleasant Goat dan Big Wolf. Aku tidak menyangka kau tidak melakukan apapun. Cek. Saat Huan berpakaian, dia bertanya dengan santai, sudah menonton berapa episode? Saya tinggal 2 episode lagi untuk menyelesaikan acara ini. Huan sangat terkejut. Kamu sudah menonton begitu banyak. Acara itu memiliki ratusan episode. Sistem itu berkata dengan malas, ayah bosan. Saya menonton kartun 24 jam sehari. Tentu saja, saya telah menonton banyak episode. Sistem yang menggunakan kartun untuk menghabiskan waktu memang cukup membosankan. Ia bertanya, apakah ada kartun lain yang bisa Anda perkenalkan kepada saya? Lebih baik yang panjang dan bisa saya tonton dalam waktu lama. Huan berpikir sejenak. Ayo kita tonton One Piece. He Guang memimpin 80 prajurit binatang untuk tinggal di tempat tinggal sementara di kaki gunung. Mereka tidak memiliki cukup persediaan makanan. Kadang-kadang, mereka pergi berburu bersama. Karena ada banyak binatang buas di antara mereka dan mereka kuat, mereka jarang menghadapi bahaya. Namun, musim dingin telah membuat hewan-hewan di hutan berhibernasi, jadi para prajurit binatang buas tidak memperoleh banyak keuntungan. Jumlah mangsa yang mereka buru hanya cukup untuk membuat mereka tidak kelaparan. Sueling tinggal di suku bulu selama sehari, lalu terbang ke kediaman Canggu untuk menemuinya dan memberitahunya tentang klan kayu ilahi. Canggu memiliki beberapa interaksi dengan klan kayu ilahi. Dia terdiam cukup lama saat mendengarkan cerita Sueling. Kemudian, dia berkata perlahan, mereka sendiri yang menyebabkan hal ini. Sueling menyerahkan 2 botol anggur buah kepadanya. Minumlah ini. Canggu mengucapkan terima kasih padanya.
Sueling hendak pergi ketika dia tiba-tiba mendengar Changgu berkata, "Jika Suehui datang kepadamu, kamu bisa memintanya untuk datang kepadaku." Sueling bertanya, "Bagaimana kau yakin dia akan datang kepada kita? Selain Gunung Batu, klan Kayu Suci tidak punya tempat lain untuk dituju." Sueling tampak berpikir. Dia mengembangkan sayapnya dan terbang keluar gua. Ketika Sueling melewati hutan, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di bawah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlambat dan melihat lebih dekat. Dia melihat Sang Ye berdiri di bawah pohon sambil berbicara dengan seseorang. Karena sudutnya, binatang yang sedang berbicara dengan Sang Ye terhalang oleh dedaunan dan wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Saat itu masih pagi, dan langit baru saja berubah cerah. Ditambah dengan cuaca yang dingin, seluruh hutan menjadi sangat sunyi. Binatang-binatang di Gunung Batu itu seharusnya masih tidur. Apa yang dilakukan Sang Ye sendirian di sini? Sueling penasaran dan segera mengubah arahnya. Dia membungkuk dan terbang ke arah Sang Ye. Saat dia mendarat, dia menyadari bahwa binatang di depan Sang Ye telah pergi. Sang Ye menyadari kemunculan Sueling yang tiba-tiba dan bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" "Aku pergi untuk berbicara dengan Changgu tentang sesuatu. Aku melewati tempat ini dalam perjalanan pulang. Ketika aku melihatmu di sini, aku datang untuk menyapamu." Sueling melirik salju kosong di depannya dan bertanya dengan senyum tipis, "Di mana orang yang berdiri di sini tadi?" Sang Ye berkata dengan tenang, "Dia sudah pergi. Dia pergi dengan cepat. Dia sedang terburu-buru." "Siapa dia?" "Temanmu." Sueling menatap salju yang bersih. Dia bahkan tidak meninggalkan jejak kaki setelah pergi. "Apakah dia juga binatang berbulu?" Sang Ye meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ini masalah pribadiku. Kamu terlalu banyak bertanya." Bab 363. Sueling memperhatikan bahwa Sang Ye sedang memegang kotak kayu hitam di tangannya, tetapi dilihat dari sikap Sang Ye, dia jelas tidak bersedia mengatakan apa isi kotak itu. Sueling terkekeh. "Tidak apa-apa jika kau tidak mau memberitahuku. Aku akan kembali. Apakah kau ingin pergi bersamaku?" "Ayo pergi." Sang Ye memperlihatkan ekor ular hitamnya yang tebal dan merayap pergi tanpa menoleh ke belakang. Sueling tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat salju di bawah pohon itu lagi. Dia sepertinya telah mencium jejak setan ketika dia berada di sini. Namun, auranya terlalu lemah. Ketika dia mencarinya lagi dengan saksama, auranya sudah menghilang. Apakah itu hanya imajinasinya? Sang Ye menoleh ke arah Sueling. "Kenapa kamu tidak pergi?" "Aku berangkat." Sueling melebarkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Mereka berdua segera pergi. Terdengar suara gemerisik samar saat seekor ular kobra merah tua merayap turun dari batang pohon. Saat ekornya menyapu dahan-dahan, salju pun turun. Dia mengangkat kepala ular segitiganya dan melihat ke arah Sang Ye pergi. Ekspresi di mata merahnya berubah. Setelah kembali ke rumah, Sang Ye menyapa Baidi dan kembali ke kamar tidurnya. Dia menutup pintu dan meletakkan kotak kayu hitam di tempat tidur. Itu adalah kotak kayu biasa. Bentuknya sederhana dan tanpa hiasan apapun. Han Ying telah menyerahkan kotak ini padanya. Sebelum fajar, Sang Ye tiba-tiba merasa ada setan yang mendekat. Ia segera bangkit dan turun gunung. Ia tidak menyangka akan bertemu Han Ying di dekat gunung batu itu. Dia tidak tahu bagaimana Han Ying menyeberangi Sungai Hitam tanpa seorang pun menyadarinya. Dia juga tidak mengerti mengapa Han Ying tiba-tiba muncul di dekat gunung batu. Sang Ye secara naluriah merasa waspada. Hal pertama yang diucapkan Han Ying adalah, "Aku di sini untukmu." Sang Ye menatapnya dalam diam. Han Ying tidak terkejut dengan sikap dinginnya. Dia bahkan tersenyum meremehkan dirinya sendiri. "Aku keluargamu yang terakhir di dunia ini. Apakah kamu benar-benar akan menentangku?" Sang Ye berkata, "Jika kamu benar-benar memperlakukanku sebagai keluarga, kamu seharusnya tidak datang untuk mengganggu hidupku. Aku keluargamu. Lebih dari apapun, aku ingin kau bahagia. Tapi pernahkah kau berpikir tentang fakta bahwa kau memiliki darah ras iblis di dalam dirimu? Bahkan jika kau menyembunyikan auramu di antara para binatang buas, kau mungkin akan ketahuan di masa depan. Apa yang akan kau lakukan?"
Aku akan pergi tanpa melibatkan Huan-Huan. Sang Ye menjawab dengan lugas. Jelas, jawaban ini sudah lama terbesit di hatinya. Ekspresi Han Ying sedikit berubah. Aku menanyakan pertanyaan ini saat ibumu bersikeras untuk bersama ayahmu. Jawaban ibumu sama persis dengan jawabanmu sekarang. Sang Ye terdiam lagi. Dia tinggal di kuil sejak kecil. Dia punya beberapa kenangan tentang ayahnya, tetapi dia tidak punya kenangan tentang ibunya. Ibu, yang disebutkan orang lain sangat tidak dikenalnya. Melihatnya terdiam, Han Ying mengerutkan kening. Kau terlalu mirip dengan ibumu. Dulu, demi bisa bersama ayahmu, ibumu tidak ragu mengkhianati iblis dan mengikutinya jauh-jauh. Tapi pada akhirnya, mereka tetap berpisah. Mereka bahkan mulai saling membenci. Mereka saling menyakiti dan akhirnya meninggal sambil menyimpan kebencian. Aku tidak ingin kau mengikuti jejak ibumu. Sang Ye menatapnya dengan tenang. Apakah kamu datang kepadaku hanya untuk mengatakan ini? Han Ying tahu bahwa apapun yang dia katakan sekarang, Sang Ye tidak akan mempercayainya. Lupakan, anak ini tidak akan berbalik sampai ia menabrak tembok. Ia akan menyesalinya suatu hari nanti. Han Ying mengeluarkan sebuah kotak kayu hitam dan berkata, ini adalah barang milik ibumu. Aku ingin memberikannya kepadamu terakhir kali, tetapi kamu pergi dengan tergesa-gesa sehingga aku tidak punya waktu untuk memberikannya kepadamu. Aku mengambil risiko untuk mencarimu kali ini hanya untuk memberikannya kepadamu. Sang Ye memandang kotak kayu hitam itu. Dia tidak ingin mengambilnya, tetapi entah mengapa dia mendambakan kotak kayu itu. Tanpa sadar kedua tangannya terulur dan dia mengambil kotak kayu itu dengan mantap. Han Ying berkata, kotak ini berisi abu ibumu. Sang Ye berhenti di tengah-tengah membuka kotak itu. Saat dia masih hidup, ibumu pernah berkata bahwa dia berharap untuk hidup dan mati bersama ayahmu. Sayangnya, keinginannya tidak tercapai pada akhirnya. Tidak mudah bagiku untuk berjalan di benua binatang buas dengan identitasku saat ini. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, bawa abunya ke kota bulan gelap dan temukan tempat pemakaman ayahmu. Kuburkan mereka berdua bersama-sama. Sang Ye menatapnya dengan bingung, seolah tidak mengerti mengapa pamannya yang biasanya berdarah dingin bisa mengucapkan kata-kata yang begitu emosional. Tatapan mata Han Ying dipenuhi dengan rasa nostalgia. Dia seolah melihat orang lain melalui wajah Sang Ye. Dia adalah satu-satunya saudara perempuanku. Kami tumbuh bersama dan saling bergantung. Kami sangat dekat. Aku telah membunuh banyak orang dalam hidupku dan tanganku berlumuran darah, tetapi aku tidak bisa bersikap kejam padanya. Itu juga karena dia tidak bisa bersikap kejam sehingga dia membiarkan saudara perempuannya meninggalkan ras iblis untuk kawin lari dengan binatang jantan itu, yang mengakibatkan tragedi yang tidak dapat diperbaiki. Dia sudah memikirkannya lebih dari satu kali. Jika dia cukup kejam untuk memaksa adiknya untuk tidak pergi, dia mungkin tidak akan meninggal lebih awal. Penyesalan terus menyiksanya. Tahun demi tahun, dia tidak bisa melupakannya. Ibumu meninggal dengan mata terbuka. Aku ingin membalaskan dendamnya. Han Ying berbicara dengan tenang, tetapi ekspresinya sangat tegas. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan ini. Sang Ye menatapnya dalam diam. Han Ying berkata, sebagai putranya, kamu harus membantuku membalaskan dendamnya. Sang Ye menggelengkan kepalanya. Aku tidak sepertimu. Aku tidak punya kebencian yang begitu dalam. Binatang ular pada awalnya berdarah dingin. Ditambah dengan fakta bahwa ia telah meminum Forgetting Water, perasaannya terhadap ibunya menjadi semakin tipis. Kebencian adalah emosi yang kuat dan rumit. Itu jauh dari jangkauannya. Han Ying menatapnya sebentar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aku tidak mengerti. Kamu minum Forgetting Water. Secara logika, kamu tidak memiliki keinginan lagi. Lalu, mengapa kamu masih bersedia tinggal di sisi Lin Huan-Huan? Berada bersamanya adalah naluri. Sama halnya dengan keinginan makan saat lapar. Selama aku masih hidup, aku tidak bisa hidup tanpanya. Ekspresi Han Ying rumit. Setelah sekian lama, dia berkata pelan, kau menyia-nyiakan semangkuk air pelupa. Sang Ye tidak tahu bagaimana menjawab dan hanya bisa berkata kosong, maaf. Han Ying, bagaimana dia bisa menjawabnya? Suasananya canggung sesaat. Han Ying terbatuk pelan.
Dulu kau keras kepala seperti ibumu. Aku tahu apapun yang kukatakan, kau tidak akan mendengarkan. Namun, cepat atau lambat kau akan menyesalinya. Jika hari itu benar-benar tiba, datanglah keras iblis untuk menemuiku. Aku akan membantumu. Sang Ye berkata, hari itu tidak akan datang. Han Ying terkekeh. Kita tunggu saja. Si binatang jantan muda berpikir, asal ia cukup teguh pendiriannya, ia masih bisa bersama kekasihnya, sekalipun seluruh dunia menentangnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa takdir adalah hal yang paling tidak berperasaan? Bab 364. Huan mengetahui bahwa Sang Ye telah kembali dan segera berlari mencarinya. Dia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintunya terbuka. Sang Ye menatap gadis kecil di depannya. Kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Membosankan sekali tidur di bawah selimut sendirian. Huan melihat sisa salju di pakaiannya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu baru saja turun gunung? Sang Ye menjawab, ya. Di luar masih turun salju. Cuacanya sangat dingin. Ingatlah untuk mengenakan lebih banyak pakaian saat Anda turun gunung. Jangan sampai masuk angin. Menghadapi kekhawatirannya, Sang Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wajahnya. Aku mengerti. Jari-jarinya terasa sangat dingin, dan Huan menjauh karena kedinginan. Sang Ye segera menarik tangannya. Maaf. Huan segera memegang tangannya dan menyadari bahwa tangannya benar-benar dingin, hampir seperti es. Dia bertanya dengan khawatir, apakah kamu sakit karena kedinginan? Tidak, suhu tubuhku lebih rendah dari suhu tubuh binatang biasa, terutama di musim dingin. Huan berkata, tapi tanganmu biasanya tidak sedingin itu. Mungkin karena aku baru saja keluar. Huan menggosok tangannya dan meniupkan napas ke ujung jarinya, ingin menghangatkannya. Sang Ye berkata, tidak apa-apa. Aku tidak merasa kedinginan. Kau hampir membeku menjadi es. Bagaimana mungkin kau tidak kedinginan? Huan menggosok-gosok tangannya cukup lama tetapi tidak merasakan panas, jadi dia mendorongnya masuk ke dalam ruangan. Biarkan aku masuk dan memanaskan tungku untukmu. Sang Ye mundur 2 langkah, dan Huan melangkah masuk ke dalam ruangan. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada sedikit pun arang di tungku. Dia langsung merasa cemas. Mengapa kamu tidak menyalakan api? Apakah kamu tidak takut mati kedinginan di udara sedingin ini? Sang Ye berkata, bagaimanapun, aku tidak bisa merasa dingin atau panas. Tidak masalah apakah aku menyalakan api atau tidak. Jika aku tidak menyalakan api, aku bisa menyimpan arang. Huan tertawa marah. Apakah menurutmu keluarga kita perlu menyimpan arang? Ia menemukan arang dan menaruhnya di tungku. Ia kemudian mengambil kayu bakar dan menyalakannya dengan hati-hati. Sang Ye berkata, pergilah ke samping dan beristirahatlah. Aku akan menyalakannya. Huan mengabaikannya dan menggunakan tongkat kayu untuk menyodok arang dalam anglo hingga terlepas sehingga udara dapat masuk. Sang Ye tetap di sisinya dan memperhatikan pergerakannya, takut dia akan terbakar sendiri. Untungnya, Huan pandai melakukannya. Dia dengan cepat menyalakan api tanpa membakar dirinya sendiri sama sekali. Dia berdiri dan membersihkan debu dari pakaiannya. Sang Ye segera berkata, lepaskan bajumu. Aku akan mencucinya untukmu. Dia masih tanpa ekspresi saat mengatakan ini, tetapi Huan dapat melihat kekaguman di matanya. Dia khawatir Huan masih marah. Huan mendengus. Aku tidak ingin kamu mencucinya. Aku bisa mencucinya sendiri. Sang Ye menatapnya. Airnya dingin. Tanganmu akan membeku. Biar aku yang melakukannya. Tanganmu hampir beku. Kau tidak punya hak untuk menghakimiku. Sang Ye terdiam. Huan berbalik dan duduk di tempat tidur. Dia sengaja mengabaikan Sang Ye, dan matanya menjelajahi seluruh ruangan. Tak lama kemudian, dia melihat kotak kayu hitam di tempat tidur. Kotak kayu itu tidak dikenalnya. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa ini? Sang Ye berkata, itu abu ibuku. Huan begitu ketakutan sehingga dia langsung berdiri. Ini ibu mertuanya. Dia cepat-cepat menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk ke arah kotak kayu itu. Dia cepat-cepat membaca, maafkan aku, ibu mertua.
Aku tidak tahu kau ada di sini sekarang dan tidak menyapamu. Tolong jangan salahkan aku. Sang Ye berkata, dia sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Kau tidak mengerti. Orang mati itu penting. Bahkan jika dia tidak bisa mendengar kita, kita harus menghormatinya. Sang Ye tidak punya pilihan selain diam. Huan membungkuk pada sudut 90 derajat dan membungkuk. Kemudian, dia berdiri tegak dan menoleh untuk melihat Sang Ye. Mengapa ibumu ada di sini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Melihat bahwa dia tidak lagi marah, Sang Ye pun senang. Dia menjawab dengan jujur, paman mengirimkan ini kepadaku. Huan tercengang. Pamanmu, Raja Kobra yang memberimu Forgetting Water. Sang Ye mengangguk. Itu dia. Bukankah dia iblis? Bagaimana kau bisa melihatnya? Dia datang menemuiku. Kami baru saja bertemu di hutan. Huan sangat terkejut. Apakah dia datang sendirian? Saya hanya melihatnya. Saya tidak tahu apakah ada orang yang bersembunyi di balik bayangan. Tidak peduli bagaimana Huan memikirkannya, masalah ini sangat aneh. Mengapa dia datang kepadamu? Apakah dia akan mengikatmu dan memaksamu untuk bersumpah setia kepada iblis lagi? Dia bercerita tentang ibuku. Dia bahkan memberiku abunya. Huan menatap kotak kayu hitam itu lagi. Ini abu ibumu. Bagaimana kau akan mengurusnya? Kau tidak bisa terus-terusan meninggalkannya di sini, kan? Sang Ye berkata, paman memintaku untuk membawa abu ibuku ke kota bulan gelap untuk dimakamkan bersama ayahku. Apakah itu berarti kamu harus pergi ke kota bulan gelap? Ya, Huan langsung mengerutkan kening dan sangat khawatir. Kamu adalah orang yang paling dicari di kota bulan gelap. Jika kamu kembali, bukankah kamu akan terjebak? Ini terlalu berbahaya. Tapi ini adalah keinginan terakhir ibuku. Meskipun dia tidak punya perasaan terhadap ibunya tetaplah ibu kandungnya. Sebagai putra satu-satunya, dia harus berbakti. Dia tidak bisa mengabaikan keinginan terakhirnya. Huan menggertakkan giginya. Pamanmu benar-benar jahat. Dia benar-benar melemparkan masalah yang sulit kepadamu. Kenapa dia tidak pergi ke kota bulan gelap sendiri? Dia bilang dia iblis, jadi tidak nyaman baginya berjalan di benua binatang. Kau membuatnya terdengar seperti kau bukan iblis. Dia hanya mengira kau mudah diganggu dan sengaja membodohimu. Lain kali kau melihatnya, jangan bersikap sopan padanya. Hajar dia. Sang Ye mengangguk. Baiklah. Melihat dia setuju dengan patuh, Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dia adalah paman kandungmu. Apakah kamu benar-benar bisa melakukannya? Aku akan memukul siapapun yang kau inginkan. Huan menertawakannya. Dia mengulurkan tangan dan menyodok dadanya. Jangan kira kau bisa membuatku memaafkanmu dengan kata-kata manis. Sang Ye tidak bergerak dan membiarkan wanita itu menusuknya. Dia menunduk menatapnya. Lalu apa yang akan membuatmu memaafkanku? Kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan mati kedinginan. Kamu harus menjaga dirimu sendiri dan membuatku merasa tenang. Apakah kamu mengerti? Sang Ye mengangguk. Aku akan mengingatnya. Aku percaya padamu. Jangan mengecewakanku. Oke. Huan tersenyum mendengar janjinya dan melompat ke pelukannya. Sang Ye memeluknya dan mengangkatnya. Huan tiba-tiba teringat bahwa ibu mertuanya ada di sampingnya. Dia tidak bisa terbawa suasana. Dia segera berkata, turunkan aku. Sang Ye menurunkannya ke tanah. Ada apa? Huan menunjuk kotak kayu hitam itu dan berbisik, ibumu sedang mengawasi dari samping. Kita harus bertindak sesuai dengan itu. Kita tidak boleh membiarkannya marah. Sang Ye tidak mengerti bagaimana seekor binatang mati bisa marah, tetapi karena si betina kecil berkata demikian, maka ia pun akan melakukan apa yang dikatakannya. Bagaimanapun, tak ada yang penting asalkan Huan bahagia. Bab 365. Sang Ye meletakkan kotak kayu hitam itu ke tempatnya. Setelah mendapat izin Sang Ye, Huan memberitahu Baidi, Suang Yun, dan Sue Ling tentang hal ini. Ia memberitahu mereka bertiga agar berhati-hati agar tidak menyentuh kotak kayu hitam itu. Mengenai perjalanan ke kota bulan gelap, ia harus menunggu hingga saljunya mencair. Saat Sang Ye sedang membereskan kamar, Sue Ling masuk. Dia bersandar di pintu dan berkata,
binatang buas yang berbicara kepadamu di hutan pagi ini adalah Han Ying, kan? Sang Ye menjawab tanpa melihat ke atas, ya. Dia sebenarnya tidak pergi saat aku datang, kan? Ya, Sueling tertawa. Sudah kuduga. Saat itu aku mencium bau setan. Kupikir aku salah. Sekarang, tampaknya persepsiku masih sangat tajam. Sang Ye memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, ya, memang sangat tajam. Kamu sama sekali tidak kalah dengan binatang muda lainnya. Aku juga masih muda. Sang Ye terdiam. Sueling menekankan, aku sudah dewasa. Apakah kamu mengerti? Ya, tidak peduli apa yang dikatakan Sueling, Sang Ye tetap acuh tak acuh. Dia tidak marah maupun senang. Jika dia tidak bergerak, Sueling akan mengira dia sedang berbicara dengan boneka kayu. Sueling berkata dengan santai, lupakan saja. Kamu terlalu membosankan. Aku akan bermain dengan Suang Yun. Saat itu, Suang Yun sedang memeriksa ladang sayur dan kebun buah di kaki gunung. Cuacanya terlalu dingin. Selain beberapa tanaman musim dingin khusus, tanaman lain tidak dapat ditanam. Pohon buah-buahan juga membeku. Ayam, bebek, sapi, dan domba itu digiring ke dalam kandang jerami yang dibangun khusus. Ketika Suang Yun pergi menemui mereka, mereka berkumpul bersama untuk menghangatkan diri. Lingkungan sekitar gubuk jerami itu tertutup rapat. Tidak ada angin atau hujan, jadi di dalamnya tetap hangat. Ketika dia turun gunung, dia melihat He Guang bergegas mendekat. Ekspresi He Guang sangat serius. Patriark Suang Yun, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Suang Yun bertanya, ada apa? He Guang merendahkan suaranya. Ketika para prajurit binatang sedang berburu di hutan, mereka secara tidak sengaja menemukan sarang cacing batu putih. Suang Yun terkejut dan segera bertanya, di mana? Tempat itu berada di tenggara hutan. Relatif terpencil. Jika para prajurit binatang tidak mengejar seekor keledai ke tempat itu, tidak akan ada seorang pun yang menginjakan kaki di sana. Suang Yun bertanya, apa yang kau ingin aku lakukan? He Guang segera menjelaskan rencananya. Karena kita telah menemukan sarang cacing batu putih, kita harus mengambil kesempatan untuk membasmi mereka sekaligus, kalau tidak mereka akan membahayakan benua binatang di masa mendatang. Suang Yun mengangguk setuju. Cacing batu putih sangat berbahaya. Tidak hanya binatang buas, tetapi bahkan hewan dan tumbuhan biasa pun akan terkena dampaknya. Yang terbaik adalah menyingkirkannya sesegera mungkin. He Guang berkata, sarang cacing batu putih berada di tempat khusus. Kami membutuhkan bantuan dari suku bulu. Kudengar suku serigala batu Anda memiliki hubungan yang dalam dengan suku bulu, jadi aku ingin meminta Anda untuk mengatur pertemuan dengan pemimpin suku bulu untukku. Suang Yun langsung setuju. Tidak masalah. Aku akan membicarakannya dengan Sen Yan nanti. Terima kasih. Suang Yun melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa itu masalah kecil. Tidak perlu berterima kasih padanya. Dia baru saja berbalik ketika melihat Sueling berjalan keluar gunung. Suang Yun segera memanggil Sueling dan memberitahunya berita yang dibawa He Guang. Sueling masih ingat saat dia hampir dibius di kamp militer. Dia menatap He Guang dengan tatapan tajam. Bagaimana kami bisa yakin kau berkata jujur? Jika kau berbohong lagi seperti terakhir kali, kami akan kena tipu lagi. Suang Yun bingung. Apakah dia pernah berbohong padamu sebelumnya? He Guang segera menjelaskan, terakhir kali itu hanya kesalahpahaman. Itu ide Yiwu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Mungkin kau tidak tahu sebelumnya, tapi bukankah kau mengetahuinya kemudian? Kau ingat apa yang kau lakukan? Kau menyelamatkanku dan melemparkanku ke jalan Yiwu agar aku bisa dipermalukan. Hal ini memang kesalahan He Guang. Dia tampak bersalah. Maaf. Aku tidak memikirkannya dengan matang. Untungnya, kamu baik-baik saja setelahnya. Kalau tidak, aku pasti akan merasa bersalah seumur hidupku. Bibir Sueling melengkung membentuk senyum dingin. Kau seharusnya senang Yiwu tidak berhasil. Kalau tidak, kau dan seluruh perkemahanmu akan terbakar menjadi abu. He Guang sedikit mengernyit. Bagaimanapun, dia adalah seorang pangeran. Tidak ada yang berani mengancamnya di hadapannya. Sueling pastinya yang pertama.
Hal ini membuat He Guang sedikit tidak senang, tetapi karena dia berada di wilayah mereka, He Guang tidak dapat melampiaskan amarahnya. Dia hanya dapat menahan ketidakpuasannya. Masa lalu sudah berlalu. Yang terpenting sekarang adalah menghancurkan sarang cacing batu putih. Sekarang musim dingin, dan cacing batu putih membeku, jadi mereka tidak bisa keluar. Kekuatan serangan mereka jauh lebih rendah, jadi sekarang saat yang tepat untuk membunuh mereka. Setelah periode waktu ini, akan sulit untuk membunuh mereka lagi. He Guang telah mengatakan pendapatnya, tetapi Sue Ling menolak mempercayainya. Kecuali kau bisa membawa cacing batu putih untuk ditunjukkan pada kami, jangan harap aku akan mempercayaimu lagi. He Guang tidak berdaya dan hanya bisa setuju. Baiklah. Ketika dia pergi, Suang Yun dan Sue Ling berjalan kembali. Dalam perjalanan, Suang Yun bertanya kepada Sue Ling tentang terakhir kali dia ditipu oleh He Guang. Dibius selalu menjadi noda di masa lalu Sue Ling. Dia tidak mau bicara terlalu banyak tentang masalah ini, jadi dia dengan santai mencari alasan untuk mengabaikannya. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, He Guang membawa seekor cacing batu putih. Cacing batu putih ini sangat kecil. Jelas, ia masih dalam tahap awal dan sudah mati. He Guang tampak tidak senang. Kami hampir kehilangan nyawa saat mencoba membunuh cacing ini. Sue Ling melirik cacing batu putih itu, lalu mengalihkan pandangannya. Ia melambaikan tangannya, dan sekumpulan api melesat keluar, membakar cacing itu hingga menjadi abu. Kali ini, dia tidak lagi mempersulit He Guang. Dia berkata dengan santai, berapa banyak binatang berbulu yang kamu inginkan? Saya ingin setidaknya 30. Tunggu di sini. Sue Ling pergi setelah mengatakan ini. Dia menemui Shen Yan dan memberitahunya berita yang dibawa He Guang. Kemudian, dia memilih 50 binatang buas berbulu dari suku bulu dan memimpin mereka untuk mengikuti He Guang dan para prajurit binatang buas ke sarang cacing batu putih. Huan khawatir akan keselamatan mereka dan meminta Suang Yun untuk membantu menjaga mereka. Oleh karena itu, Suang Yun memilih 50 ekor binatang serigala lainnya dari suku serigala batu. Sue Ling dan yang lainnya pergi membantu mengurus serangga-serangga itu. Pasukan pembasmi serangga yang perkasa memasuki hutan. Setelah beberapa putaran, mereka akhirnya menemukan sarangnya. Ketika mereka tiba secara langsung, mereka mengerti mengapa He Guang bersikeras meminta bantuan binatang berbulu itu. Sarang cacing batu putih sebenarnya dibangun di atas pohon. Jika dilihat dari atas, pohon-pohon ini dipenuhi cacing batu putih yang rapat. Dari jauh, mereka tampak seperti bola salju putih, tetapi jika dilihat lebih dekat, orang akan tahu bahwa mereka semua adalah cacing daging yang menggulung. Karena terlalu dingin, mereka semua tertidur untuk menjaga suhu tubuh mereka. Jumlah mereka sedikitnya 1000. Semua binatang menahan nafas dan memperlambat laju mereka, takut membuat cacing-cacing ini waspada. Bab 366. He Guang awalnya berencana untuk berpisah dengan suku bulu. Burung-burung akan terbang untuk membunuh cacing-cacing itu, sementara binatang-binatang lainnya akan menjaga area di bawah pepohonan dan membunuh semua cacing yang jatuh. Sue Ling merasa rencana ini terlalu merepotkan. Dia berkata, bakar saja mereka. Cacing batu putih takut api, jadi menyalakan api adalah cara paling sederhana dan nyaman. Semua binatang itu menyebar membentuk lingkaran dan mengelilingi seluruh sarang. Tanah sudah tertutup kayu bakar. Sue Ling berdiri di atas kayu bakar. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan sebuah bola api besar muncul. Ia membakar semua kayu bakar di bawah kakinya. Api langsung membakar dan menyebar dengan cepat ke batang pohon. Panas yang menyengat membangunkan cacing-cacing batu putih dari tidurnya. Mereka menjerit melengking dan jatuh ke tanah. Tanah telah lama berubah menjadi lautan api. Cacing-cacing batu putih berderak karena api dan terus memutar-mutar tubuh mereka. Sue Ling mengembangkan sayapnya dan terbang di udara sambil menatap dingin ke lautan api di bawah. Beberapa cacing cukup beruntung untuk lolos dari lautan api, tetapi mereka dengan cepat dibunuh oleh binatang buas yang menjaga pinggiran. Tepat di tengah-tengah sarang terdapat kepompong besar. Tak lama kemudian, api pun mengelilinginya dan menjadi hangus menghitam. Dengan suara berderak, kepompong putih itu terbuka.
Sepasang jari yang indah dan ramping mencuat darinya. Ujung-ujung jarinya ditutupi kuku yang tajam. Tangan itu merobek kepompong putih itu, lalu seekor binatang betina yang anggun merangkak keluar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sueling. Dia memamerkan giginya dan meraung marah. Sueling melihat ke arah suara itu dan tertegun saat melihat wanita itu. Bukankah dia Yiwu? Dia jelas terbakar sampai mati. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Sueling sangat tercengang. Namun, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Betina ini tampak persis seperti Yiwu, tetapi ekspresi dan gerakan tubuhnya tidak seperti binatang buas pada umumnya. Terutama ketika sepasang sayap besar berwarna abu-abu putih yang tampak seperti sayap ngengat tumbuh di punggungnya, dia semakin yakin bahwa betina ini sama sekali bukan Yiwu. Tidak, dia bahkan tidak bisa disebut perempuan. Dia adalah seekor cacing, ratu cacing batu putih ini. Ratu serangga mengepakkan sayapnya dan terbang cepat menuju Sueling. Dia akan membunuh musuh yang telah membakar sarangnya. Dia akan mencabik-cabiknya dan menjadikannya makanan larva. Sueling sama sekali tidak takut. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan bola api. Huan-Huan berencana membuat kue kukus untuk anak-anak. Ia mencampur telur yang sudah dikocok dengan tepung. Setelah tercampur, ia menuangkan adonan ke dalam cetakan kayu yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian, ia dengan rapi memasukkannya ke dalam kukusan untuk dikukus perlahan. Dia duduk di bangku kecil dan dengan hati-hati mengendalikan api. Tiba-tiba, dengan suara keras, sebatang kayu bakar meledak. Percikan api memercik ke punggung tangan Huan-Huan. Begitu panasnya hingga dia menjerit pelan sebelum segera membilas tangannya dengan air bersih. Ada lepuh di punggung tangannya. Sakit sekali. Huan-Huan memanggil sistem itu sembari dia mengoleskan obatnya. Si bocah kecil, Sueling dan Suang Yun seharusnya baik-baik saja, kan? Sistem itu sedang menonton kartun saat dia menghiburnya. Jangan khawatir, anak buahmu sangat mengesankan. Mereka pasti bisa membunuh serangga-serangga itu. Huan-Huan merasa khawatir. Tetapi mengapa saya merasa sangat gelisah? Saya merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kamu hanya khawatir. Huan-Huan melihat lepuh di punggung tangannya telah sembuh secara otomatis. Kemampuan penyembuhan dirinya pun semakin kuat. Dia membersihkan obat dari punggung tangannya dan duduk agak jauh dari kompor. Dia menatap kukusan itu dengan linglung. Sambil menunggu episode berikutnya dimulai, sistem melihat ke arah Huan-Huan. Ia berkata, jika kamu benar-benar khawatir, kamu dapat menggunakan prediction mas untuk melihatnya. Saya khawatir saya akan melihat hasil yang buruk. Jika hasilnya buruk, Anda dapat mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Anda mungkin dapat mengubah hasil yang buruk menjadi baik. Huan-Huan bersemangat. Maksudmu bahkan masa depan yang terlihat melalui topeng prediksi dapat diubah? Mungkin. Aku tidak begitu yakin. Huan-Huan ragu-ragu lagi dan lagi sebelum memutuskan untuk mengeluarkan topeng prediksi. Ia menarik napas dalam-dalam dan berusaha tetap tenang. Kemudian ia dengan hati-hati memasang topeng di wajahnya. Saat topeng itu ditekan ke wajahnya, topeng itu secara otomatis melekat erat pada kulitnya seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya. Huan-Huan melihat seekor ngengat besar terbang di langit. Ketika ngengat itu mendekat, Huan-Huan melihat bahwa ngengat itu berwujud manusia. Wajahnya sama persis dengan wajah Yiwu. Ngengat humanoid mengepakkan sayapnya yang besar, dan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari belakangnya. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berlarian ke arah ngengat, ingin membunuhnya. Ketika binatang-binatang itu menyentuh titik cahaya itu, mereka segera jatuh ke tanah dan berguling-guling kesakitan. Dalam sekejap mata, tubuh mereka berubah menjadi potongan-potongan daging busuk berwarna hitam, dan bintik-bintik cahaya kecil terbang keluar dari mereka. Ketika mereka lewat di depan Huan-Huan, dia melihat bahwa itu sebenarnya ngengat kecil. Ngengat kecil ini tampaknya beracun. Selama binatang menyentuhnya, tubuh mereka akan langsung membusuk dan mati. Meski begitu, masih banyak binatang buas yang menyerbu ke depan. Seolah-olah mereka tidak dapat melihat ngengat ganas itu dan hanya memperhatikan ratu serangga. Huan-Huan melepas topengnya dan menghela napas panjang. Sistem itu segera bertanya, bagaimana?
Apa yang Anda lihat? Saya melihat sejenis serangga. Serangga apa? Huan-Huan menggambarkan penampilan dan keganasan ngengat. Sistem itu berpikir sejenak. Ngengat yang kamu lihat pastilah ngengat hantu. Setelah cacing batu putih berevolusi, mereka akan menjadi ngengat hantu. Ngengat ini sangat kecil dan beracun. Selama binatang buas menyentuhnya, mereka akan langsung membusuk dan mati. Huan-Huan sangat gugup. Apakah Sueling dan Suang Yun bertemu dengan ngengat hantu? Ngengat hantu sebenarnya sangat mudah dimusnahkan. Bahkan Anda dapat dengan mudah membunuhnya dengan anak panah. Mendengar ini, Huan-Huan perlahan menjadi tenang. Itu bagus. Sebelum dia sempat menyelesaikannya, sistem itu melanjutkan, namun, ngengat hantu ini memiliki karakteristik yang sangat rumit. Tubuh mereka transparan, dan binatang biasa tidak dapat melihatnya sama sekali. Alasan mereka disebut ngengat hantu adalah karena mereka sama halusnya dengan hantu. Tidak seorang pun dapat menemukan mereka. Huan-Huan tercengang. Dia teringat apa yang baru saja dilihatnya melalui topeng prediksi. Langit dipenuhi ngengat hantu, tetapi binatang buas itu tampak buta. Mereka tidak sengaja menghindari ngengat hantu itu dan terus menyerang Ratu Serangga. Sebelumnya ia mengira binatang-binatang itu mempertaruhkan nyawanya untuk dibunuh oleh ngengat hantu agar bisa segera membunuh Ratu Serangga itu. Dilihat dari penampakannya, mereka sebenarnya sedang melaju lurus ke depan karena mereka tidak bisa melihat ngengat hantu. Akibatnya, saat mereka maju, binatang-binatang itu berjatuhan satu demi satu dan mati akibat racun ngengat hantu. Huan-Huan merasakan hawa dingin di hatinya. Bagaimana dengan Suang Yun dan Sueling? Mereka tidak dapat melihat ngengat hantu. Bukankah akan berbahaya jika mereka bertemu dengan mereka? Bab 367. Huan-Huan menemukan Baidi dan Sang Ye dan memberitahu mereka tentang ngengat hantu. Dia berkata, aku akan mencari Suang Yun dan Sueling. Baidi mengerutkan kening. Di luar masih turun salju. Cuacanya sangat dingin. Kamu bisa masuk angin kalau keluar. Aku akan baik-baik saja jika aku mengenakan lebih banyak pakaian. Sikap Huan-Huan tegas. Jika Suang Yun dan Sueling benar-benar bertemu ngengat hantu, mereka pasti berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kita harus membantu mereka. Baidi memikirkannya. Kami berdua bisa membantu. Lebih baik kamu tinggal di rumah saja. Sang Ye mengangguk setuju. Huan-Huan tidak setuju. Tidak seorang pun dari kalian dapat melihat ngengat hantu. Bahkan jika kalian pergi, kalian tidak akan banyak membantu. Aku bahkan mungkin kehilangan kalian berdua. Aku harus pergi sendiri. Jika kebenarannya seperti yang ditunjukkan dalam topeng prediksi, kemungkinan besar dialah satu-satunya yang dapat melihat ngengat hantu itu. Dia harus pergi. Baidi dan Sang Ye tampak serius dan tidak mengatakan apapun. Huan-Huan berkata dengan penuh keyakinan, aku tahu kamu khawatir tentang keselamatanku, tapi percayalah padaku. Aku pasti akan baik-baik saja. Bahkan jika dia dalam bahaya, dia masih memiliki sistem untuk membantunya. Tidak akan mudah untuk membunuhnya. Atas desakannya yang berulang-ulang, Baidi dan Sang Ye akhirnya memilih untuk berkompromi. Mereka memberitahu Xuan Wei, yang menyatakan kesediaannya untuk membantu. Huan-Huan meminta Big Gudi untuk tinggal di rumah dan mengurus saudara-saudaranya. Dia juga meminta Mu Xiang dan yang lainnya untuk membantu mengurus rumah. Baidi, Sang Ye, dan Xuan Wei semuanya berubah wujud menjadi binatang buas. Huan-Huan mengenakan semua pakaian yang bisa dikenakannya dan membungkus dirinya seperti roti daging bundar. Dia duduk di punggung Baidi dan mencengkeram bulu di punggung harimau itu erat-erat. Harimau putih itu berlari menembus salju, dan angin dingin bersiul. Xuan Wei dan Sang Ye mengikutinya dari belakang. Mereka berempat dengan cepat melewati hutan. Mereka tidak dapat menentukan lokasi pasti sarang cacing batu putih tersebut. Mereka hanya tahu bahwa sarang tersebut kira-kira berada di tenggara, jadi mereka berlari ke tenggara terlebih dahulu. Tak lama kemudian, mereka melihat lautan api yang menyala-nyala. Mereka berempat segera berlari menuju lautan api. Banyak cacing batu putih telah terbakar sampai mati di lautan api. Bau protein yang terbakar memenuhi udara. Salju berkibar turun seperti bulu angsa. Sebagian besar api telah padam, dan beberapa cacing batu putih yang selamat lolos dari lautan api.
Ada banyak binatang buas di luar lautan api. Beberapa dari mereka telah jatuh ke tanah dan mati karena racun ngengat hantu. Banyak pula binatang yang berguling-guling di tanah sambil menjerit-jerit menyedihkan. Binatang-binatang sehat yang tersisa semuanya melawan cacing-cacing batu putih yang melarikan diri. Seekor serigala melolong di kejauhan. Serigala putih beku perak dan seekor singa jantan emas sedang bertarung melawan sekelompok cacing batu putih yang sangat besar. Singa jantan emas terluka dan terengah-engah. Sepertinya dia tidak dapat bertahan lagi. Serigala putih beku keperakan terluka di beberapa tempat. Bulu putih keperakannya yang indah berlumuran darah, dan dia tampak agak acak-acakan. Baidi dan Sang Ye hendak bergegas untuk membantu ketika Huan-Huan tiba-tiba menghentikan mereka. Jangan pergi. Mereka bertiga langsung berhenti. Tak seorang pun dari mereka dapat melihatnya, tetapi Huan-Huan dapat melihatnya dengan jelas. Ada ngengat hantu kecil yang terbang di mana-mana. Mereka bersinar redup, seperti kunang-kunang di malam musim panas. Begitu mereka menyentuh kulit mereka, mereka akan diracuni dan tubuh mereka akan mulai membusuk. Seekor ngengat hantu kebetulan terbang di depan Huan-Huan. Ngengat itu tampak sangat tertarik padanya dan terbang ke arah matanya. Huan-Huan secara naluriah mengangkat tangannya dan meraihnya. Ngengat hantu meronta karena takut. Huan-Huan meremasnya dengan kuat dan membunuhnya. Dia melemparkan tubuh ngengat hantu itu ke tanah dan menatap tangannya. Dia mengenakan sarung tangan dari kulit binatang. Ada sedikit cairan hijau yang tersisa di sarung tangan setelah ngengat hantu itu diremukkan. Ini pasti darah ngengat hantu. Itu beracun dan dapat membunuh siapa saja yang menyentuhnya. Tapi dia akan baik-baik saja jika dia mengenakan sarung tangan. Itu karena racunnya tidak dapat menembus sarung tangan. Jantung Huan-Huan berdebar kencang. Ia segera melompat ke atas salju dan berkata dengan cemas, "Cepatlah dan kembali ke wujud manusia." Baidi, Sang Ye, dan Xuan Wei sedikit bingung, tetapi mereka tetap melakukan apa yang dikatakannya dan berubah kembali ke wujud manusia. Huan-Huan tidak peduli mereka akan ketahuan. Dia mengeluarkan sepasang pakaian tebal, sarung tangan, dan sepatu dan meminta mereka untuk segera memakainya. Mereka bertiga segera mulai berpakaian. Huan-Huan menatap gerakan mereka. Kalian juga harus memakai sarung tangan dan sepatu. Serta topi dan masker. Kalian harus membungkus seluruh tubuh kalian. Setelah mereka bertiga berpakaian, seluruh tubuh mereka dibungkus rapat seolah-olah mereka baru saja keluar dari tempat yang berbahaya secara biologis. Huan-Huan dengan santai meraih ngengat hantu lainnya. Setelah menjepitnya hingga mati, bangkai ngengat hantu itu kehilangan warna pelindungnya dan langsung berubah dari transparan menjadi nyata. Baidi, Sang Ye, dan yang lainnya melihatnya. Ini ngengat hantu. Xuan Wei mengulurkan tangan dan mencubit mayat ngengat hantu untuk melihatnya lebih dekat. Huan-Huan berkata perlahan, "Ngengat hantu ada di mana-mana di sini. Kau tidak bisa melihatnya, tetapi selama kau membungkus diri dan tidak membiarkan mereka menyentuh kulitmu, mereka tidak akan menyakitimu." Xuan Wei dengan santai melempar bangkai ngengat hantu itu ke tanah dan menginjak-injaknya. Mereka memang sangat merepotkan. Tubuh mereka terlindungi dengan sangat baik. Ketiganya akhirnya bisa merasa tenang. Mereka dengan berani bergegas membantu Suang Yun mengatasi cacing batu putih itu. Huan-Huan mencubit ngengat hantu hingga mati. Namun, dia hanya memiliki 2 tangan. Setelah bekerja cukup lama, dia hanya bisa menghancurkan sejumlah kecil ngengat hantu. Ada juga banyak ngengat hantu yang terbang sangat tinggi sehingga dia tidak bisa menyentuhnya. Terate itu tampaknya merasakan kesusahan Huan-Huan dan mengambil inisiatif untuk berkata, "Bu, aku akan membantumu." Huan-Huan bertanya, "Apakah kamu tidak takut dengan ngengat hantu ini?" Si topi koboi itu sangat bangga. "Tidak." Huan-Huan menunjuk seekor ngengat di atas. "Bisakah kamu menangkapnya?" Terate itu melompat ke arah yang ditunjuknya. Ia membuka kelopaknya dan memakan ngengat hantu itu. Setelah makan, ia menepuk-nepuk mulutnya 2 kali, tidak puas. Jelas, ngengat kecil ini merasa cukup enak. Melihat semuanya baik-baik saja, Huan-Huan pun merasa rileks. Dia bertugas menentukan lokasi, sementara si kopiah bertugas memakan ngengat hantu. Kadang-kadang, si hijau kecil membantu,
tetapi ia tidak memakan ngengat hantu. Ia biasanya menangkap ngengat hantu dan mengirimkannya ke teratai untuk dimakan. Kedua tanaman itu bekerja sama dengan sangat baik dan dengan cepat membersihkan semua ngengat hantu di area kecil ini. Ngengat hantu tampaknya merasakan ancaman dari bunga teratai dan mundur, tidak berani mendekati area di mana bunga teratai berada. Huan-Huan berlari mengejar ngengat hantu. Di sana, di sana. Jangan biarkan mereka kabur. Teratai itu pun segera berlarian dan makan dengan lahap. Beberapa cacing batu putih mencoba menyerang Huan-Huan, tetapi semuanya berhasil diterbangkan oleh Little Green. Ketika Bai disadar kembali dan menyadari bahwa Huan-Huan telah lari jauh, dia langsung berkata kepada Sang Ye, "Pergi dan lindungi Huan-Huan." Si Sang Ye segera berbalik dan mengejar Huan-Huan. Bab 368. Dengan bantuan Bai Di dan Xuan Wei, Suang Yun dan yang lainnya akhirnya menghabisi kelompok cacing batu putih. Saat dia sedang beristirahat, Suang Yun terengah-engah dan bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Bai Di memberinya segenggam buah renyah. Huan-Huan berkata bahwa kamu mungkin dalam bahaya dan meminta kami untuk membantumu. Suang Yun menyeka buah renyah yang dikunyah pada lukanya dan berkata, "Saat kita mengepung cacing batu putih tadi, Ratu Serangga tiba-tiba berevolusi dan terbang ke langit. Dia sekarang bertarung dengan Sueling. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya." Bai Di berkata cepat, "Jaga dirimu baik-baik. Ada ngengat hantu di mana-mana. Cepatlah kembali ke wujud manusia. Kenakan lebih banyak pakaian. Jangan biarkan kulitmu terbuka." Suang Yun tercengang. Ngengat hantu. Mereka adalah ngengat kecil yang transparan. Tak seorang pun dari kita dapat melihatnya. Hanya Huan-Huan yang dapat melihatnya. Ekspresi Suang Yun berubah. Huan-Huan juga ada di sini. Ya, dia khawatir dengan kalian dan bersikeras untuk ikut. Di mana dia? Suang Yun mengabaikan luka-lukanya dan dengan cemas pergi mencarinya. Bai Di menekan bahunya. Aku telah mengirim Sang Ye untuk melindunginya. He Guang bahkan terluka lebih parah daripada Suang Yun. Sepotong daging telah tergigit dari lengannya oleh cacing batu putih, dan dia berdarah deras. Dia duduk di atas salju dan menggunakan buah-buahan yang harum dan renyah untuk menghentikan pendarahannya. Bai Di memberinya segulungan kain katun. He Guang mengucapkan terima kasih dan membalut lukanya dengan kain katun. Xuan Wei melihat sekeliling. Ini tidak bisa terus berlanjut. Kita harus mengumpulkan semua binatang buas secepat mungkin. Binatang-binatang itu belum mengetahui keberadaan ngengat hantu. Jika mereka bergerak dengan santai, mereka akan dengan mudah bertemu ngengat hantu dan mati tanpa mengetahui penyebabnya. Itu mudah. Suang Yun mengangkat kepalanya dan melolong. Sebuah peluit keras terdengar di seluruh hutan. Ketika binatang serigala mendengar auman itu, mereka segera menghentikan perlawanan dan segera berlari ke arah datangnya auman itu. He Guang juga meraung dan memanggil kembali semua prajurit binatang. Ketika ngengat hantu melihat binatang itu melarikan diri, mereka segera mengejarnya. Huan-Huan melihat bahwa semua ngengat hantu berkumpul di arah yang sama. Dia segera mengejar mereka dan memberitahu Lotus untuk terus makan. Sang Ye telah mengikuti Huan-Huan, melindunginya. Ketika binatang buas itu kembali ke tempat Suang Yun dan He Guang berada, mereka menyadari bahwa Huan-Huan sedang berlari mendekat. Suang Yun segera berdiri. Huan-Huan ada di sini. Dia hendak berlari untuk menjemputnya ketika dia melihat gadis itu melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Mulutnya terus terbuka dan tertutup seolah-olah dia sedang meneriakkan sesuatu. Sayangnya anginnya terlalu kencang sehingga dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Huan-Huan tampak sangat cemas di kejauhan. Tak satu pun binatang buas dapat melihat ngengat hantu, tetapi Huan-Huan dapat melihatnya dengan sangat jelas. Ngengat hantu berkumpul menjadi satu kelompok dan menyerbu ke arah binatang buas seperti awan yang bersinar. Huan-Huan mengerahkan seluruh tenaganya untuk berteriak, "Lari! Ngengat hantu sudah datang." Sayangnya, usahanya sia-sia. Tidak peduli berapa kali dia berteriak, binatang buas di kejauhan tidak dapat mendengarnya. Sang Ye berkata, "Serahkan padaku." Dia menanggalkan semua pakaiannya dan berubah menjadi seekor ular piton hitam besar. Dengan kibasan ekornya, dia menyapu semua salju di tanah ke depan. Ngengat hantu di depan terkejut. Mereka berbalik dan melihat mangsa yang begitu besar berdiri di depan mereka.
Mereka segera terbang ke arahnya seperti tikus yang melihat nasi. Huan-Huan berteriak ketakutan. Mereka datang. Ayo lari. Jumlah ngengat hantu ini terlalu banyak. Bahkan si tengkorak tidak dapat melahap sebanyak itu sekaligus. Sang Ye melilitkan ekor ularnya di sekitar Huan-Huan dan dengan cepat merayap di atas salju. Huan-Huan melihat ngengat hantu mengejarnya dan merasa cemas. Ayah sistem, selamatkan aku. Sistem itu berkata, bukankah kamu punya banyak tanaman yang bermutasi? Cepat panggil mereka. Huan-Huan sedikit ragu. Harga yang harus dibayar untuk memaksa tanaman tumbuh adalah menghancurkannya sepenuhnya. Dia tidak tahan. Namun, dia segera membuang keraguan itu. Keadaan sudah seperti ini. Jika dia masih berbelas kasih, yang menantinya dan Sang Ye adalah kematian. Tidak apa-apa kalau dia mati, tapi dia tidak bisa membiarkan Sang Ye terlibat. Huan-Huan mengambil keputusan dan mengambil segenggam biji wortel. Dia menggigit jarinya, mengolesi darahnya pada biji-biji itu, lalu membuangnya. Benih-benihnya jatuh ke salju seperti bunga. Mereka dengan cepat berakar dan tumbuh menjadi wortel merah besar dalam sekejap mata. Ketika ngengat hantu terbang lewat, wortel tiba-tiba meledak. Ledakan terdengar satu demi satu. Banyak ngengat hantu yang hancur berkeping-keping. Bangkai mereka jatuh ke tanah, dan banyak di antara mereka yang mati di tempat. Ngengat hantu lainnya ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Melihat ini, Huan-Huan segera berkata kepada Sang Ye, ayo kita kejar mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Sang Ye segera mengubah arah dan berubah dari mangsa menjadi pemburu. Huan-Huan menunjuk ke depan. Mereka terbang ke arah itu. Sang Ye segera meluncur ke arah yang ditunjuknya. Teratai membuka kelopaknya dan memakan setiap ngengat hantu yang dilihatnya. Ketika melihat dua, ia memakan sepasang. Binatang-binatang itu tidak dapat melihat ngengat hantu. Mereka hanya dapat melihat Huan-Huan dan Sang Ye yang tiba-tiba berlari sangat cepat seolah-olah mereka sedang menghindari sesuatu. Kemudian, Huan-Huan mengeluarkan benda kecil aneh yang menyebabkan ledakan hebat. Setelah ledakan itu, tiba-tiba ada benda hitam di tanah. Huan-Huan dan Sang Ye segera berbalik dan berlari ke arah lain. Topi tengkorak itu meluncur di depan mereka. Semua binatang buas memandang Huan-Huan dan Sang Ye dengan ekspresi aneh. Mereka berlari dari satu sisi ke sisi lain dan kembali lagi. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Bai Di menjelaskan tentang ngengat hantu. Baru pada saat itulah para binatang itu mengerti. Mereka menatap Huan-Huan dengan penuh hormat. Dia memang dukun yang hebat. Dia bisa melihat ngengat hantu yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia luar biasa. Xuan Wei berlari ke tempat ledakan itu terjadi dan melihat benda-benda gelap di tanah. Itu semua adalah bangkai ngengat hantu. Anehnya, ada beberapa pecahan berwarna merah di antara bangkai serangga itu. Xuan Wei membungkuk dan mengambil sepotong. Potongan itu sangat lembut. Setelah dihancurkan, sarinya akan keluar. Baunya sedikit manis dan tampak seperti sejenis tanaman. Hanya sebagian kecil ngengat hantu yang tersisa. Mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi binatang buas. Binatang yang terluka itu beristirahat di tempatnya sementara binatang yang lain meneruskan usahanya memakan cacing batu putih itu. Di langit, Sueling masih bertarung dengan Ratu Serangga. Kekuatan serangan Ratu Serangga tidak sekuat Sueling, tetapi kemampuan penyembuhan dirinya kuat. Bahkan jika dia terluka, dia bisa sembuh dalam waktu singkat. Dia hanyalah seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Sueling merasa kesal dengan Ratu Serangga ini, terutama karena dia memiliki wajah yang sama dengan Yiwu. Hal ini membuatnya sangat membencinya. Dia memukulnya semakin keras, ingin membakarnya menjadi abu. Ratu Serangga tiba-tiba mendengar larvanya berteriak minta tolong. Dia segera menepis binatang berbulu merah itu dan terbang turun. Bab 369. Ketika Ratu Serangga melihat mayat-mayat berserakan di tanah, wajahnya berubah marah. Anak-anakku, dia meraung marah dan mencari pembunuh larva itu. Tak lama kemudian, dia terpaku pada Huan-Huan. Ratu Serangga mengepakkan sayapnya, membuka mulutnya yang berdarah, dan bergegas. Pada saat ini, Huan-Huan masih memerintahkan teratai untuk memakan serangga dan tidak menyadari bahwa Ratu Serangga telah bergegas mendekat.
Ketika Sueling melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Huan, menghindar. Pada saat yang sama, sistem itu berteriak, hati-hati. Ratu serangga itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berlari ke depan Huan. Huan sangat ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia buru-buru membiarkan topi tengkorak dan Little Green menghalangi ratu serangga itu. Namun, sudah terlambat. Ratu serangga menggigit bahu Huan. Dia berteriak kesakitan. Ah! Ketika Sang Ye, yang paling dekat dengannya, melihat pemandangan ini, amarahnya membuncah ke atas kepalanya. Garis keturunan iblis dalam tubuhnya tiba-tiba terbangun. Pola-pola setan berwarna merah gelap merayapi seluruh tubuhnya, dan matanya berubah semerah darah. Dia berbalik dan menggigit setengah sayap Ratu Serangga. Ratu Serangga sangat kesakitan sehingga ia harus melepaskan Huan. Gigi Ratu Serangga itu beracun, dan racun itu menyerang tubuh Huan. Huan merasa pusing, dan wajahnya dengan cepat berubah pucat seperti kertas. Sang Ye meletakkannya di atas salju dan menerkam induk cacing tersebut. Kedua belah pihak menjadi gila saat bertarung. Setelah Sueling mendarat, dia segera mengangkat Huan dan membuka cadar di wajahnya. Melihat wajahnya yang pucat, hatinya terasa sakit. Huan, si topi koboi itu membungkuk dan mengecup pipi Huan. Ia sangat mengkhawatirkannya. Ibu. Bahu Huan digigit. Lukanya tidak hanya hitam, tetapi darah yang mengalir juga hitam. Dia gemetar kesakitan dan bahkan tidak bisa berbicara. Sistem dengan cepat mengaktifkan mode perisai rasa sakit untuknya. Aura iblis yang dipancarkan Sang Ye sangat kuat dan mendominasi. Aura itu dengan cepat menarik perhatian binatang buas lainnya. Terutama He Guang. Ia mengira ada iblis yang diam-diam menyerbu. Ia segera mengumpulkan prajurit binatang buasnya dan mengikuti aura tersebut. Tak lama kemudian, ia melihat Sang Ye bertarung dengan Ratu Serangga. Pada saat yang sama, dia melihat Sang Ye yang dirasuki setan. He Guang tampak tidak percaya. Dia benar-benar iblis. Bai Di, Suang Yun, dan yang lainnya bergegas setelah mendengar berita itu. Saat mereka melihat penampilan Huan yang sekarat, ekspresi mereka berubah. Ketika Suang Yun melihat luka di tubuh Huan, dia merasa simpatik. Dia berharap bisa menggantikan Huan sendiri. Bai Di memegang tangannya, hatinya terasa sakit. Huan, tunggu sebentar. Kami akan mengantarmu pulang sekarang. Kau akan baik-baik saja saat sampai di rumah. Huan memaksakan dua kata. Sang Ye, saya mengerti. Kami akan membantunya. Bai Di menggendong Huan dan berkata kepada Sueling dan Suang Yun, aku akan membawanya kembali untuk mengobati lukanya. Aku serahkan ini pada kalian. Sueling tidak lagi bersikap santai seperti sebelumnya. Bibirnya yang tipis membentuk garis lurus, dan matanya yang berwarna merah darah tampak lebih mematikan. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Suang Yun mencium kening Huan. Kau akan baik-baik saja. Kau akan baik-baik saja. Tidak diketahui apakah dia mengatakan hal ini kepada Huan atau pada dirinya sendiri. Huan mengangkat tangannya yang gemetar dan meraih jari-jarinya. Suaranya sangat lemah. Aku tidak akan kembali. Mata Bai Di dipenuhi kekhawatiran. Kamu sudah diracuni sekarang. Kamu harus kembali. Huan menggelengkan kepalanya perlahan. Aku baik-baik saja. Tubuhku bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Racun ini tidak ada apa-apanya. Aku tidak akan mati. Tapi kamu terlihat sangat tidak nyaman sekarang. Huan berkata perlahan, aku masih bisa bertahan. Pergi dan bantu Sang Ye dulu. Jangan khawatirkan aku. Selain merasa sedikit lemah dan pusing, dia tidak merasa terlalu tidak nyaman. Bagaimanapun, rasa sakit yang paling tak tertahankan telah diblokir oleh sistem. Melihat betapa ngototnya dia, Bai Di tidak punya pilihan selain berkompromi. Sueling dan Suang Yun pergi untuk membantu Sang Ye. Bai Di tetap tinggal di tempatnya untuk merawat Huan. Ia membantu Huan menyedot semua darah beracun dari lukanya dan mengoleskan buah renyah yang telah dikunyah ke lukanya. Kemudian, ia dengan hati-hati membungkus lukanya dengan kain katun. Jika sakit, katakan saja. Aku akan bersikap lebih lembut. Huan menjawab dengan jujur,
Tidak sakit. Semakin dia mengatakan hal ini, semakin sakit hatinya. Itu adalah luka yang dalam, dan dia telah diracuni. Bagaimana mungkin dia tidak terluka? Dia pasti hanya berpura-pura tidak sakit agar dia tidak khawatir. Bai Di menatapnya dengan rasa kasihan dan kelembutan. Xuan Wei dan He Guang juga bergabung dalam pertempuran melawan Ratu Serangga. Akibat serangan gabungan mereka, Ratu Serangga itu dipenuhi luka dan terpaksa mundur. Tepat saat mereka hendak memberikan serangan terakhir kepada Ratu Serangga, cacing batu putih dan ngengat hantu yang tersebar di mana-mana tiba-tiba bergerak. Mereka menyerbu dari segala arah dan berdiri di depan Ratu. Bola api yang dilemparkan Sueling semuanya mendarat di serangga ini. Melihat ini, mata Ratu Serangga terbelalak. Itu anak-anaknya. Ia berharap bisa memakan binatang buas ini hidup-hidup, tetapi tubuhnya sudah penuh luka. Ia tidak sebanding dengan binatang buas ini. Ia hanya bisa melarikan diri dan mencari kesempatan untuk membalas dendam nanti. Ratu Serangga berbalik dan berlari. Jangan pernah berpikir untuk lari. Suang Yun terbang ke depan. Saat cakarnya mendarat, embun beku menyebar dan membekukan kaki Ratu Serangga itu. Tanpa diduga, dia mematahkan kakinya sendiri dan menumbuhkan sepasang sayap untuk terbang dengan tubuhnya yang berdarah. Sueling segera mengepakkan sayapnya dan mengenakan baju zirah binatang bulunya untuk mengejarnya. Ratu Serangga telah pergi. Cacing batu putih dan ngengat hantu tidak bertahan lama. Mereka dengan cepat dibunuh oleh binatang buas. He Guang memerintahkan prajurit binatang untuk mengepung Sang Ye. Suang Yun sangat tidak senang. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau berencana untuk menyingkirkannya setelah dia membantu kita? He Guang berkata, dia iblis. Dia musuh kita. Mereka yang tidak berasal dari ras yang sama pasti mempunyai niat yang berbeda. Terutama setelah begitu banyak pertempuran, banyak prajurit binatang buas yang tewas secara tragis di tangan para iblis. Kebencian antara mereka dan para iblis sudah tidak dapat didamaikan lagi. Mereka akan membunuh siapapun yang mereka lihat. Mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Suang Yun segera berkata, dia bukan iblis. Pasti ada kesalahpahaman. Kau tidak bisa membunuhnya. Dia tidak menyerah. Apapun kesalahpahamannya, selama dia iblis, dia harus mati. Suang Yun menundukkan tubuhnya dan bersiap menyerang kapan saja. Jika kau ingin membunuh Sang Ye, kau harus melangkahiku terlebih dahulu. He Guang menatapnya. Apakah kau benar-benar akan berselisih dengan kami karena iblis ini? Saya tegaskan lagi, Sang Ye bukanlah iblis. Dia adalah salah satu teman Huan-Huan dan salah satu anggota keluarga kita. Tidak ada yang bisa menyakitinya di depan kita. Bab 370. Ketika Suang Yun berhadapan dengan He Guang, Sang Ye perlahan-lahan mulai tenang dari amarahnya yang amat sangat. Ia kembali ke wujud manusianya dan berpakaian. Rambutnya yang hitam panjang menjuntai di pipinya. Tatapan matanya sedingin dan sedalam tinta di wajahnya yang pucat. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang menyangka bahwa binatang jantan yang begitu dingin dan acuh tak acuh itu adalah iblis yang haus darah. Huan-Huan berusaha berdiri, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melakukannya. Akhirnya, Bai Di menggendongnya. Dia menunjuk ke arah Sang Ye. Pergi ke sana. Bai Di menggendongnya. Huan-Huan melihat dua bekas luka berdarah di leher Sang Ye dan segera berkata, kamu terluka. Aku akan mengambilkanmu obat. Sang Ye memegang tangannya. Aku baik-baik saja. Itu hanya luka ringan. Aku akan segera pulih. Bagaimana jika lukanya terinfeksi? Huan-Huan bersikeras mengoleskan obatnya. Sang Ye tidak punya pilihan selain menoleh, memperlihatkan lehernya yang paling rentan. Huan-Huan dengan hati-hati mengoleskan daging buah renyah itu, lalu membalut lukanya dengan kain katun. Dia bertanya, apakah kamu punya luka lainnya? Sang Ye menggelengkan kepalanya. Tidak. Benar-benar. Ya. Sang Ye mengulurkan tangan dan menyentuh bahunya dengan hati-hati. Apakah lukanya masih sakit? Huan-Huan tersenyum padanya. Tidak sakit. Sang Ye menundukkan kepalanya dan mencium bahunya. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya seperti rumput laut. Huan-Huan membelai rambutnya. Tidak sakit sama sekali. Sang Ye mendongak ke arah Huan-Huan, lalu ke He Guang dan yang lainnya yang tidak jauh dari situ. Akhirnya,
Tatapannya tertuju pada Xuan Wei. Xuan Wei balas menatapnya dengan tenang. Bersamaan, mereka berdua mengingat percakapan terakhir mereka. Xuan Wei berkata dia bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi tidak selamanya. Pada akhirnya, kata-katanya menjadi kenyataan. He Guang berkata dengan tegas, serahkan iblis ini dan kami tidak akan melanjutkan kejahatan menyembunyikan iblis. Tidak mungkin. Suang Yun menolak tanpa ragu. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar padamu. He Guang memimpin para prajurit binatang ke arah Sang Ye. Suang Yun segera memimpin binatang serigala untuk menghentikan mereka. Dua kelompok orang yang tadinya bertarung bergandengan tangan, kini bertarung dengan sengit satu sama lain dalam sekejap mata. Huan-Huan yang ketakutan segera berkata kepada Baidi, bantu Suang Yun. Jangan biarkan dia menderita. Baidi menyerahkan Huan-Huan kepada Sang Ye untuk diurus. Kemudian, ia berubah menjadi harimau putih dan bergegas ke medan perang untuk membantu Suang Yun. Xuan Wei masih berdiri tidak jauh darinya, memperhatikan segalanya dengan tenang. Dia tidak akan menentang saudaranya, tetapi dia juga tidak akan bertarung untuk melindungi iblis. Saat pertama kali bertempur, kedua belah pihak memiliki keraguan. Namun, seiring meningkatnya jumlah konflik, kemarahan antara kedua belah pihak semakin kuat. Serangan mereka menjadi semakin kejam. Tak lama kemudian, beberapa binatang terluka dan darah terlihat. Ini bahkan lebih buruk. Karena ada darah, berarti pihak lain pasti berencana untuk mengambil nyawa binatang itu. Pertempuran meningkat dan hampir berakhir. Sang Ye akhirnya membuat keputusan. Dia menundukkan matanya dan berkata lembut, aku harus pergi. Huan-Huan tertegun. Mau kemana? Identitasku telah terungkap. Aku harus pergi dari sini untuk memastikan keselamatanmu. Huan-Huan segera mencengkeram kerah bajunya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sang Ye menatapnya dalam diam, matanya yang gelap masih dingin. Hati Huan-Huan terasa sakit di bawah tatapannya. Dia mendengus dan terdengar seperti sedang menangis. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Meskipun Sang Ye tidak lagi mempunyai kemampuan untuk merasakan, hatinya masih sakit saat melihat mata merah gadis kecil itu. Dia memeluk Huan-Huan erat-erat dan berbisik di telinganya, aku juga tidak tega meninggalkanmu. Tetapi demi kedamaian Gunung Batu, aku harus pergi. Setelah aku pergi, kau akan berpura-pura tertipu olehku. Kau akan mengatakan bahwa aku agen rahasia yang berpura-pura menjadi binatang biasa dan memaksakan segalanya padaku. Katakan bahwa kau tidak tahu apa-apa. Saya tidak takut pada mereka, dan suku serigala batu pun demikian. Dasar bocah bodoh, tahukah kau betapa seriusnya kejahatan menyembunyikan iblis? Jika kau terbukti bersalah berkolusi dengan iblis, kau akan menjadi musuh seluruh benua binatang. Pada saat itu, kota-kota binatang akan mengirim pasukan untuk menekanmu. Suku-suku lain juga akan memperlakukanmu sebagai musuh. Tidak akan ada tempat untukmu di benua binatang di masa depan. Huan-Huan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak akan terjadi. Kita bisa memikirkan hal lain. Dulu, orang tuaku bersembunyi seperti tikus setiap hari agar bisa bersama, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa lepas dari nasib diburu. Aku punya banyak saudara laki-laki, tetapi selama pelarianku, mereka semua meninggal karena berbagai alasan. Hanya aku yang selamat. Aku tidak ingin kita menjadi seperti orang tuaku. Aku tidak ingin melihat anak-anak kita meninggal tanpa bisa melakukan apapun. Anak perempuannya harus menjalani hari-harinya dengan polos dan bahagia seperti anak kecil. Kegelapan dan keputusasaan harus ditanggungnya. Huan-Huan menatapnya dengan air mata di matanya. Dia tidak dapat berbicara, jadi dia mencengkeram kerah bajunya dengan erat dan menolak untuk melepaskannya. Jangan menangis. Perpisahan ini hanya sementara. Aku pasti akan kembali di masa depan. Saat itu, aku akan menjadi sangat kuat sehingga tidak ada yang berani memisahkan kita lagi. Huan-Huan masih menggelengkan kepalanya dan memohon dengan air mata di matanya, aku tidak ingin berpisah denganmu. Aku tidak ingin kamu pergi. Sang Ye mencium pipinya. Aku akan menghabiskan setiap hari di masa depan dengan merindukanmu. Aku harap kamu akan mengingatku saat aku kembali. Jangan pergi.
Dulu aku pernah berjanji padamu bahwa aku akan menjaga diriku sendiri dengan baik dan membuatmu merasa tenang. Sekarang, kau harus berjanji padaku bahwa kau akan menjaga dirimu sendiri dengan baik dan tidak membuatku khawatir. Huan memeluk lehernya. Air mata panas membasahi kulitnya. Sang Ye bertanya, bisakah kau berjanji padaku? Huan tidak ingin setuju dengannya. Tetapi dia tahu bahwa apapun yang dia katakan sekarang, dia tidak akan berubah pikiran. Sang Ye berlutut dengan satu lutut dan membaringkannya di tanah. Dia mencengkeram lehernya dan tidak mau melepaskannya. Sang Ye dengan tegas namun lembut melepaskan kedua tangannya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan mencium cincin kontrak di jari manisnya. Seperti seorang kesatria, dia bersumpah setia kepada ratunya. Aku akan kembali. Tunggu aku dengan tenang. Huan menatap binatang jantan yang berlutut dengan satu lutut di depannya dan menangis hingga dia tidak dapat berbicara. Sang Ye menyeka air mata di wajahnya. Jangan menangis. Air matamu akan membeku. Dia mencium sudut mata wanita itu, lalu melepaskannya. Dia berdiri dan melangkah mundur. Angin dan salju semakin kencang. Rambut hitamnya yang panjang sudah tertutup salju. Warnanya putih bagaikan salju. Dia seperti pahlawan di usia senjanya. Sang Ye berubah menjadi ular piton besar dan menatap Huan sekali lagi. Kemudian, dia berbalik, mengibaskan ekor ularnya, dan dengan cepat menyelinap pergi. Huan segera mengejarnya. Jangan pergi. Sayangnya, dia terlalu lambat dibandingkan dengan Sang Ye. Setelah dia melangkah 2 langkah, ular piton itu sudah menghilang di dalam salju. Huan sudah lemah. Pada saat ini, dia terhuyung dan jatuh dengan menyedihkan ke salju. Dia berusaha keras untuk mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah Sang Ye pergi. Air matanya jatuh lagi. Aku janji, aku akan menjaga diriku sendiri dengan baik. Aku akan menjanjikan apapun padamu. Air mata mengalir di pipinya, lalu membeku karena angin dan salju. Sakit sekali. Namun kali ini, tak seorang pun datang untuk menghapus air matanya. Tak seorang pun mengatakan padanya, jangan menangis, air matamu akan membeku.